Dua berita lengkap yang akan kita bahas tuntas di video kali ini. Danu, pembongkar tabir pengeksekusian Subang ditempatkan di rumah perlindungan. Berita yang kedua, mengungkap peran Mimin istri muda Yosep setelah ditetapkan sebagai tersangka pengeksekusian ibu dan anak di Subang. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada Danu, tapi juga keluarganya. Direktorat Reserse Kriminal Umum, Direskrimum, Polda Jawa Barat menempatkan M. Ramdhanu alias Danu di rumah aman atau safe house. Ia merupakan tersangka Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu di Jalan Cagas Subang tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam. Danu diketahui merupakan sosok pertama yang mengungkap tabir kasus pengeksekusian Subang setelah 2 tahun berlalu. Pengakuan Danu berujung pada penetapan Yosep Hidayah suami dan ayah korban sebagai tersangka. Pun demikian dengan Mimin istri kedua Yosep, Arigi dan Abi anak tiri Yosep. Danu sudah mendapatkan perlindungan, kita tempatkan di tempat khusus di safe house, ucap Direktur Kriminal Umum Polda Jawa Barat Kombes Pol Surawan, Sabtu, tanggal 11 November tahun 2023. Perlindungan, ia menuturkan tidak hanya dilakukan kepada Danu, namun terhadap keluarganya dengan menempatkan petugas yang melakukan pengamanan. Keluarganya juga diamankan di sana, kita berikan anggota untuk pengamanan di sana, kata dia. Ketua Harian Kompolnas Irjen Pur, Beni Mamoto mengatakan tersangka Danu akan mendapatkan hak perlindungan dari kepolisian termasuk dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ia mengatakan Danu merupakan sosok yang ikut mengungkap kasus Subang dan menguatkan pembuktian kasus. Dia akan diproses dan diberikan hak untuk perlindungan termasuk dari LPSK, kata dia. Kasus pengeksekusian ibu dan anak di Subang terjadi pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 dan baru 2 tahun kemudian terungkap. 5 orang ditetapkan sebagai tersangka mereka yaitu Yosep Hidayah suami dan ayah dari korban, M. Ramdhanu alias Danu keponakan korban, Mimin istri kedua Yosep, Arigi dan Abi anak tiri Yosep. Kasus tersebut sempat mandek karena kondisi TKP yang sudah rusak. Polisi menyebut perwira polisi yang pertama kali datang ke TKP diduga melakukan kesalahan prosedur dalam menangani kasus. Berita yang kedua, mengungkap peran Mimin istri muda Yosep setelah ditetapkan sebagai tersangka pengeksekusian ibu dan anak di Subang. Kasus ibu dan anak di Subang, Jawa Barat, yang telah menghebohkan masyarakat, mengungkap fakta-fakta mengejutkan. Polisi telah menetapkan Mimin, istri muda Yosep, sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini. Meskipun Mimin belum ditahan, polisi telah mengumpulkan bukti yang kuat untuk menetapkannya sebagai tersangka. Peran Mimin dalam kasus ini belum diungkap secara rinci oleh polisi. Namun, penetapan Mimin sebagai tersangka menunjukkan adanya keterlibatan yang signifikan dalam peristiwa pembunuhan ibu dan anak yang jasadnya disimpan di dalam mobil mewah ini. Polisi masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap peran Mimin dalam dan anak di Subang. Mimin Mintarsi, istri muda Yosep Hidayah, telah membantah terlibat dalam kasus pembunuhan yang menghebohkan, melibatkan Tuti dan Amel, ibu dan anak yang menjadi korban pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 di Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Dalam wawancara dengan wartawan, Mimin dengan tegas membantah bahwa dirinya, sang suami, dan kedua anaknya terlibat dalam peristiwa tersebut. Mimin menegaskan bahwa pada malam terjadinya, ia bersama anggota keluarganya berada di rumah. Waktu kejadian, saya sedang berada di rumah, Abi juga sama di rumah, dan Arigi juga ada di tempat kerja tapi sempat pulang dulu. Bahkan Pak Yosep juga kan ada di sini. Jadi waktu kejadian tidak ada TKP seperti apa yang dituduhkan, ungkap Mimin. Mimin juga mengungkapkan keterkejutan atas penetapan status hukum yang dilakukan oleh Polda Jabar terhadap dirinya, Yosep, dan kedua anaknya. Menurutnya, dirinya dan anak-anaknya tidak memiliki keterlibatan dalam kasus tersebut. Kondisi sangat shock dengan kejadian kemarin, ditetapkan tersangka, padahal saya dan anak-anak saya tidak ada keterlibatan sama sekali dalam kasus ini, tambahnya. Mimin juga membantah semua tuduhan yang disampaikan oleh M. Ramdhanu, yang lebih dulu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Dia menyatakan bahwa tidak mengenal dengan M. Ramdhanu. Iya, betul tidak benar apa yang dituduhkan. Bahkan kami ini tidak kenal dengan Danu. Tahu Danu itu waktu di TKP digigit anjing pelacak polisi,
Udah itu aja sekali-kalinya ketemu, tegas Mimin. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Mimin kini mengungsi ke rumah kakaknya. Ia mengungkapkan bahwa tetangganya memberikan dukungan dan pertolongan dalam situasi sulit ini. Kombes Ibrahim Tompo, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jabar, telah mengungkapkan betapa proses penyelidikan dalam kasus dan anak di Subang merupakan perjalanan yang panjang. Menurutnya, kehati-hatian dari penyidik dalam mencari bukti dan fakta menjadi dasar dari lamanya penyidikan kasus pembunuhan yang melibatkan Tuti Suhartini, 55, dan anaknya Amalia Mustika Ratu, 23. Jadi, kalau kita lihat perjalanan kasusnya, memang cukup makan waktu, itu tidak semata-mata karena kehati-hatian dari penyidik dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka, ungkap Ibrahim di Jalan Cicendo, Kota Bandung, pada Jumat tanggal 20 Oktober tahun 2023. Ibrahim juga menjelaskan bahwa meskipun alat bukti telah dianggap cukup, semua harus disesuaikan dengan ratusan keterangan saksi yang telah diperoleh. Proses penyelidikan memerlukan penyesuaian yang cermat antara kesesuaian keterangan saksi, alat bukti kejadian, dan tempat kejadian perkara. Ibrahim juga mengomentari kehadiran tersangka M. Ramdanu alias Danu yang menyerahkan diri kepada Polda Jabar dan menyatakan niatnya sebagai Justice Kolaborator (JC). Menurutnya, polisi telah memperoleh keterangan yang merujuk kepada orang-orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka. Jauh sebelum itu, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan tersangka Danu telah dilakukan pada tanggal 19 Desember di mana pada pemeriksaan tersebut kita telah mendapatkan keterangan yang cukup sesuai dengan kejadian yang ada dan mengarah kepada orang-orang yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, jelas Ibrahim. Dari keterangan tersebut, polisi melakukan pengembangan dan kesesuaian dengan alat bukti yang diperoleh. Proses ini melibatkan penyelarasan antara keterangan saksi dan alat bukti yang ada. Seperti dalam kasus Yosep, yang ditetapkan sebagai tersangka setelah 2 tahun penyelidikan. Jadi yang kita kejar itu bukan pengakuan, tapi bukti dan fakta, ujar Kombes Pol Surawan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jabar. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kelima tersangka tersebut adalah Danu alias M. Ramdanu, Yosep suami Tuti, Mimin istri kedua Yosep, Arigi Reksa Pratama, anak Mimin, dan Abi, anak Mimin. Kasus ini terus menjadi perhatian masyarakat, dengan upaya penyelidikan yang terus berlangsung untuk mencari keadilan bagi korban dan keluarganya. Peran M. Ramdanu dan tersangka lainnya. Selain Mimin, polisi juga telah mengidentifikasi peran M. Ramdanu dan beberapa tersangka lain dalam kasus ini. Menurut keterangan yang diberikan oleh Danu, keponakan korban, ia diduga terlibat dalam pengeksekusian ini. Danu memiliki peran dalam mengelola dan mendampingi tersangka utama, Yosep, menuju tempat kejadian perkara TKP, dengan maksud untuk mengeksekusi Tuti dan Amelia Mustika Ratu. Yosep, sebagai tersangka utama, diduga telah melakukan eksekusi terhadap Tuti dan Amelia bersama dengan pelaku lainnya. Setelah peristiwa, Yosep memerintahkan Danu untuk membersihkan TKP, menjadikan Danu terlibat dalam upaya untuk menghilangkan bukti-bukti yang mengarah ke mereka. Kasus pengeksekusian ini menjadi sorotan masyarakat, dan polisi berkomitmen untuk melakukan penyelidikan yang mendalam guna membongkar seluruh rangkaian peristiwa dan mengungkap motif di balik tindakan keji ini. Kepolisian juga akan terus bekerja keras untuk mengidentifikasi dan menangkap tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Kasus ini menunjukkan kompleksitas dan seriusnya tindakan kriminal, dan proses hukum akan terus berlanjut untuk mencari keadilan bagi para korban dan keluarga mereka.